Salam dan bahagia. Selamat datang di mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 1. Perjalanan Pendidikan Nasional. Materi ini dirangkum oleh Gemi Astiti Sumitra, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Secara umum, perjalanan pendidikan nasional dibagi ke dalam 6 bagian sebagai berikut. Pada masa kolonialisme, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi, dan abad 21. Pada awal abad ke-16, Portugis datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, tepatnya di Maluku. Di samping untuk berburu rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama Katolik. Mereka mendirikan sekolah bagi calon-calon misionaris. Setelah Portugis, datanglah Belanda ke Indonesia. Tujuan awal Belanda datang adalah untuk berdagang. Namun lambat laun Belanda menjajah seluruh wilayah Indonesia. Sambil berdagang, Belanda juga menyebarkan agama Kristen Protestan. Penyebaran agama inilah yang menjadi awal mula adanya kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Pengajaran pada masa penjajahan Belanda dinilai sangat diskriminatif karena pengajaran dibagi berdasarkan keturunan dan kelas sosial. Belanda merasa berhutang budi kepada Indonesia, sehingga Belanda mengadakan pengajaran bagi rakyat dan bumi putra. Inilah yang disebut dengan politik etis. Politik etis ini telah memunculkan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Maka pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah dengan nama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ini berarti meskipun banyak ilmu datang dari dunia barat, namun kebudayaan harus tetap dipelihara sebagai identitas bangsa. Pada tahun 1942, Jepang menaklukkan Belanda di Indonesia. Jepang berambisi menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Pada masa penjajahan Jepang, tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusa bagi kepentingan Jepang. Tibalah masa kemerdekaan Indonesia 1945. Pada masa ini, fokus utama pendidikan adalah mencerdaskan dan meningkatkan kualitas serta kemampuan bangsa. Pendidikan pada masa Orde Lama menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme. Konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Tujuan pendidikan nasional pada masa Orde Baru adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa reformasi, Presiden Habibie menetapkan otonomi daerah, termasuk otonomi pendidikan. Saat ini tibalah kita pada pembelajaran abad 21. Seiring perkembangan zaman, pendidik dan peserta didik dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dan berintegrasi dengan teknologi dalam pembelajaran abad ke-21. Mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsa, kultural nasional, dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.